البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Semalam sudah selesai belum pembahasannya? Disebutkan masih di dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, in kanat lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlimatih. Tidak ada di sana apa itu uang sebagai alat penukaran dan penebusan, maka alat penukaran dan penebusan adalah dengan amalan. Kalau dia punya amal soleh, maka akan diambil amal soleh itu sesuai dengan kadar kezalimannya. Kezaliman dari berbagai macam sudut pandang. Itu baru satu orang, belum lagi orang kedua, belum lagi orang ketiga, belum lagi orang keempat. Nggak tahu berapa orang yang pernah dia zalimi selama dia misalkan kerja di suatu pejabat. Oh, nggak tahu dah berapa puluh tahun, berapa ribu orang barangkali. Atau barangkali dia adalah kerja di pekan-pekan, berapa banyak orang yang telah dia dolimi, dia curang di dalam timbangan, atau boleh jadi dia curang di dalam masalah ini itu dan lain-lain. Yang dijual adalah barang-barang yang sudah kadaluarsa, sudah expired dan lain-lain, barangkali penipuan-penipuan yang berbagai beragam. Maka ini adalah semua jenis kezaliman akan harus diselesaikan di hari kiamat, bukan dengan uang lagi tetapi dengan amal soleh. Belum lagi kalau dia pernah mendolimi binatang-binatang yang tidak layak didolimi, ini juga masalah lagi. Makanya Umar ibn Khattab, sebagaimana disebutkan dalam tarikh Damaskus, tarikh Dimashq punya Ibnu Asakir, beliau mengatakan seandainya ada baghlah, yaitu bighal, yang dia itu tergelincir di salah satu jalan di Irak, misalnya saya khawatir nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat, kenapa sampai ada yang tergelincir di jalan itu? Apakah jalannya tidak diperbaiki? Di zaman dulu memang amanah, perbaikan jalan itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk cari rezeki, bukan. Kalau sekarang untuk cari rezeki. Project. Harganya setengahnya lagi untuk apa? Untuk kroni dan lain-lain. Ini zalim, nggak boleh. Harusnya ikhlas untuk menjadi pelayan hamba-hamba Allah. Innallaha wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah itu akan selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kalau Allah sudah menolong kita, kita tidak perlu penat-penat datang pertolongan, datang rezeki dan lain-lain. Kalau kita dengan cara haram, maka kita akan penat sendiri untuk mendapatkan itu. Belum lagi tuntutannya akan banyak. Di dunia aja nama dia jadi jelek, dijatuhkan orang, dihinakan dan seterusnya. Belum lagi di alam kubur dan di akhiratnya. Ini kerugian orang-orang yang membawa kezaliman. Iya, kalau dia amalannya betul, maka amalannya ini untuk membayar. Gimana kalau selama ini dia belajarnya bukan belajar sunnah, belajarnya adalah kepada ulama-ulama yang mengajarkan kesyirikan, rusak amalan dia. Atau ulamanya memang memiliki tauhid, tetapi dari kalangan ahlul bidah, yaitu amalannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi sehingga tertolak. Maka alangkah besarnya penyesalan orang-orang yang dia itu datang di hari kiamat dalam keadaan amalnya ternyata tidak ada, yaitu amal solehnya tidak ada di situ, semuanya sia-sia. Karena Rasulullah telah mengatakan, man amila amalan la ya'sa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan tapi tidak ada di atasnya syariat kami, maka dia itu tertolak. Allah Ta'ala telah berfirman tentang tentang kebanyakan penghuni neraka, amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah, yaitu dia bekerja penat-penat dan ternyata sia-sia. Kemudian dia masuk ke dalam neraka dan diberi minum dari air yang sangat panas. Disebutkan di sebagian riwayat, Umar ibn Khattab ketika melihat para pendeta sebagian pendeta jalan, maka beliau menangis. Ditanya, kenapa Anda menangis? Beliau mengatakan, saya kasihan sama mereka, karena mereka itulah yang Allah Ta'ala firmankan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka bekerja keras di dunia, yaitu ibadah, tapi ibadah dengan cara bid'ah. Kemudian ternyata masuk ke dalam api yang panas, sia-sia amalannya. Alhamdulillah. Maka sungguh rugi orang-orang yang punya amalan, tetapi amalannya akan dihabiskan untuk untuk membayar dosa-dosa dia dan kezaliman dia. Dan lebih rugi lagi kalau amalan dia sendiri tidak ada, dikarenakan hancur sia-sia karena dipenuhi dengan bid'ah atau dipenuhi dengan kesyirikan. Makanya di sini disyaratkan oleh Rasulullah amalun soleh, harus amalnya adalah amal soleh. Kita tahu amal soleh adalah amal yang baik. Amal yang baik itu kalau dia mencocoki sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Rasulullah telah menyebutkan fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik kalam adalah firman Allah dan sebaik-baik jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin amal soleh, ikuti kebaikan-kebaikan tadi, yaitu Al-Quran was sunnah. Sementara kalau dia melakukan bid'ah, itu bukan amal soleh, bahkan itu amalan yang buruk, bahkan itu adalah seburuk-buruk perkara. Rasulullah telah menyebutkan syarrul umur muhdatsatuha. Perkara yang paling jelek adalah perkara yang dibuat-buat. Bukan hanya jelek, bahkan paling jelek. Maka rugi orang-orang yang sudah dosanya banyak, ternyata dia belajarnya juga salah, sehingga amalnya sia-sia. Muskilahnya apa? Kalau kita nasihati, kalian ini suka ikut campur bawa agama baru, muskilah. Wahabi lagi. Dia campur lagi kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Iya, kubur masing-masing, tapi dikasihani nggak mau. Baik. Wa illam yakul lahu hasanat, kalau dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibih, akan diambil sebagian dari kejelekan temannya itu, yaitu yang menjadi lawan dia. Fahumila alaih, kemudian dipikulkan kepadanya. Ini lebih rugi lagi. Sudah dosa dia banyak, ternyata apa, masih harus pikul dosa orang lain. Na'udzubillah. Dan tentunya orang akan gembira ketika apa, dosa dia dipikul oleh orang lain. Yawadul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an summa yunji. Pada hari itu orang yang jahat berangan-angan seandainya dia mampu menebus dirinya dari siksaan hari itu dengan apa? Dengan anaknya, dengan istri dan teman-temannya, dan dengan seluruh sanak kerabatnya, bahkan dengan seluruh orang di dunia. Kemudian dia sendiri yang selamat. Oh, jahatnya dia. Nebus anak yang dulu dirawat baik-baik, dijadikan nanti di akhirat sebagai penebus dia. Bahkan apa, istrinya sekalian jadi tebusan, temannya juga jadi tebusan. Bahkan kerabat yang selama ini memberi makan minum, saya jadikan tebusan sekalian. Ini na'udzubillah. Bahkan seluruh di dunia kalau dia mampu, kemudian dia sendiri yang diberi keselamatan. Ini menunjukkan apa, betapa beratnya kehidupan di akhirat nanti. Walaupun di dunia orang asobiahnya luar biasa dalam membela kerabatnya. Salah benar ini kerabat saya, salah benar ini biras saya. Tak peduli dalil, tak peduli apa, ambil aja, saya bela dia. Tapi di akhirat nanti bahkan orang akan lari satu sama lain. Bahkan kalau boleh, teman saya ini yang memikul dosa saya dan menjadi tebusan saya. Itu ngerinya, kedahsyatan di hari kiamat. Maka sungguh rugi orang-orang yang dia itu memikul kezaliman. Kezaliman terbesar, kezaliman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada syariatnya. Dan kezaliman yang berikutnya adalah kepada para hamba Allah muslimin. Dan yang berikutnya adalah para hamba Allah yang kafir yang tidak layak dizalimi. Dan yang berikutnya adalah kepada binatang-binatang. Semuanya ada kadar-kadar kezaliman kalau orang memang berbuat zalim. Baik, disebutkan di sini fahumila alaih, dipikulkan kepada dia. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu memiliki thiqal, memiliki berat. Makanya istilahnya adalah wizar. Wizar itu adalah thiqal, yaitu sesuatu yang berat. Maka jangan dihayalkan bahwasanya ini perkaranya adalah ringan. Berapa banyak orang yang nanti akan memikul 7 lapis bumi, na'udzubillah. Itu perkara yang luar biasa berat. Intinya adalah dosa itu memiliki apa? Memiliki berat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap jiwa yang memikul, dia tidak akan mau memikul dosa orang lain. Memang dosa itu adalah sesuatu yang berat dan harus dipikul. Maka sekian banyak dalil menunjukkan berupa apa ini? Ini adalah sesuatu yang harus dipikul dosa itu. Dia memiliki beban yang berat. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Nanti wajah-wajah itu akan merunduk kepada Al-Hayyul Qayyum. Maka sungguh rugi dan celaka orang yang memikul kezaliman. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.